Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat hari merayakan Jumat Agung. Saya rindu setiap kita pada pagi hari ini melalui perenungan kita akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ini akan menjadi inspirasi dan pengharapan baru dalam kehidupan kita. Untuk kita sebagai anak-anak Tuhan boleh hidup senantiasa dalam jalan kebenaran. Kita buka firman Tuhan dalam kitab Matius 27. Di Matius 27 kita baca di ayat 45 sampai dengan ayat 56. Kita baca secara bergantian. Matius 27 ayat 45 sampai dengan ayat 56. Saya akan membaca ayat ganjil, Bapak Ibu yang hadir membaca ayat genapnya. Judul perikopnya Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. 6. Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. 48. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. 50. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. 52. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. 54. Dan ada di situ banyak perempuan-perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. 56. Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, sekali lagi Jumat Agung adalah hari yang unik. Ini berbeda dengan Jumat-Jumat yang lain. Kalau kita lihat dari nats firman Tuhan ini, ada 3 keajaiban yang saya renungkan, yang Tuhan tunjukkan bagi setiap kita. Di ayat 45 tadi dikatakan mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai 3 jam. Ini bukan terjadi karena gerhana, bukan karena gerhana matahari, maka jam 12 sampai jam 3 itu muncul kegelapan. Tapi hal yang perlu kita renungkan adalah bagaimana kehidupan manusia ketika mereka hidup tanpa Allah. Sekali lagi Bapak Ibu, maka kegelapan akan meliputi kehidupan. Firman Tuhan mencatat jika manusia hidup tanpa Allah, maka hidupnya akan diliputi oleh kegelapan. Tadi pagi saya menyaksikan di sebuah televisi, ada seorang ayah memukuli istrinya, di mana istrinya baru saja melahirkan. Ini kegelapan menutupi hidupnya, Bapak. Karena kasih hilang. Firman Tuhan mencatat apa yang terjadi ketika orang kehilangan Allah di dalam hidupnya, maka mereka akan mengabaikan kebenaran. Orang yang kehilangan Allah dalam hidupnya, maka mereka akan menguburkan kebenaran. Perhatikan apa yang terjadi di dalam Matius 27 di ayat 22 sampai dengan 23. Kita tahu pada saat itu orang ini adalah orang-orang yang hidup di dalam Taurat, tetapi mereka telah kehilangan Allah dalam hidupnya. Maka di ayat 22 kata Pilatus kepada mereka, jika begitu apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan.
Katanya, ini kata Pilatus kepada tua-tua, kepada imam-imam, kepada orang-orang Yahudi pada saat itu, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Ternyata kalau orang kehilangan Allah dalam hidupnya sekali nanti, maka kebenaran sekalipun kebenaran itu mereka akan salibkan. Banyak orang dalam kehidupannya tanpa sadari mereka kehilangan kasih. Alkitab catat Allah itu adalah kasih. Maka tolak ukur kehidupan kita untuk melihat sejauh mana ada Allah dalam hidup kita, maka kita bisa lihat evaluasi kehidupan kita. Adakah kasih yang keluar dari dalam hidup? Firman Tuhan mencatat jemaat Efesus adalah jemaat yang bukan malas untuk beribadah. Mereka adalah orang-orang yang tekun. Mereka adalah orang-orang yang membenci kejahatan, orang-orang yang selalu melakukan aktivitas rohani yang luar biasa. Tetapi Tuhan mengingatkan jemaat Efesus. Kenapa jemaat Efesus sampai ditegur oleh Tuhan? Karena ternyata di dalam pujian penyembahan mereka, dalam ibadah mereka, Alkitab catat mereka telah kehilangan kasih. Sama halnya dalam persekutuan kita, Bapak Ibu. Sama halnya dalam kita mengikut Tuhan. Sama halnya di tengah-tengah keluarga kita. Ketika engkau kehilangan kasih dalam hidupmu, itu sama hal yang engkau telah kehilangan Allah dalam hidup. Karena firman Tuhan mencatat Allah itu adalah kasih. Di dalam kitab Wahyu 2 ayat 4 sampai dengan ayat 5, firman Tuhan mencatat, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ternyata Tuhan menginginkan ketika kita memuji, menyembah, memuliakan Dia, kalau di dalamnya tidak ada muatan kasih, maka pujian penyembahan kita hanyalah menjadi pujian penyembahan dalam kesia-siaan. Jadi kalau kita menaikkan pujian kepada Tuhan, pujilah Dia karena kita mengasihi Dia. Ketika kita menyembah dari dalam hati kita yang terdalam, kita memang rindu untuk menyembahnya. Karena firman Tuhan mencatat Allah itu adalah kasih. Kemudian peristiwa yang kedua di Jumat Agung, maka kita perhatikan di ayat 51, firman Tuhan mencatat, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dari awal, dari perjanjian lama, Tuhan mengingatkan yang menjadi tembok pemisah antara Allah dan umatnya adalah dosa dan pelanggaran. Sekali lagi, sehingga hubungan antara Allah dan manusia ini terpisah. Itu sebabnya kenapa di bait Allah, di sinagog sendiri, maka antara ruang suci dan ruang maha suci itu dibangun tirai atau tabir. Alkitab catat, kalau Ibrani itu mengingatkan namanya tirai. Tirai dan tabir itu sama, Bapak Ibu. Sehingga antara umat dan Allah ada pemisah. Pemisah itu adalah tabir. Kalau kita terjemahkan ke hari ini, yang menjadi pemisah antara umat Tuhan dan Allahnya adalah dosa, kutuk, dan pelanggaran. Karena Allah kita adalah kudus. Sehingga dulu kalau orang mau menyembah Allah, orang mau menaikkan doa-doanya kepada Tuhan, maka mereka harus melalui seorang imam. Maka imamlah yang akan masuk ke ruang maha kudus, membawa doa-doa daripada
umatnya. Umat tidak layak di hadapan Tuhan untuk langsung berkomunikasi. Tetapi kita lihat melalui firman Tuhan, Yesus mati di atas kayu salib, dan firman Tuhan mencatat maka tabir itu telah terkoyak. Tirai itu telah terkoyak sehingga antara ruang maha suci dengan ruang suci tidak ada lagi pemisah, Bapak Ibu. Ini menunjukkan bahwa dosa dan pelanggaran kita telah ditebus oleh Tuhan, sehingga hari ini setiap kita bukan lagi membutuhkan seorang imam untuk bertemu dengan Tuhan, tapi hari ini setiap kita boleh berkata kepada Tuhan, ya Aba, ya Bapa dalam hidup ini. Tidak ada lagi jarak, Bapak Ibu, tidak ada lagi pemisah. Tapi Pak, ada lagu yang mengatakan, engkau jauh, aku jauh, engkau dekat, Tuhan jauh dekat. Ini sebenarnya bukan Tuhannya yang menjauh, Bapak Ibu, tetapi kita yang membuat jarak dengan Tuhan. Alkitab catat dengan jelas melalui kematiannya di atas kayu salib, maka hubungan antara umat dan Tuhan tidak ada lagi jarak, sehingga setiap kita boleh merasakan kapan waktu pun kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Setiap kita, sekali lagi, kau bisa masuk kapan waktu untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Itu sebabnya kenapa Paulus sampai menegur jemaat Korintus, karena mereka tidak menyadari bahwa Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang sudah hidup dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya kenapa di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 firman Tuhan katakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Hari ini Tuhan yang kita sembah bukan lagi Tuhan yang jauh dari hidup kita. Itu sebabnya kenapa firman Tuhan katakan, mungkin semua sering kita naikkan pujian yang dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan ayat 19, bahwa kita ini ditebus bukan dengan barang panah, tapi kita ditebus dengan darah yang mahal. Setiap kita, kalau kita sadari kondisi ini, maka saya percaya kita adalah umat yang akan terus dan semakin mengasihi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Tampil bait suci yang terbelah itu menandakan, sekali lagi, jauh menuju pribadi yang maha kudus itu terbuka bagi setiap orang. Kapan waktu kita mau menyembah Allah, kita bisa rasakan Tuhan, Bapak. Maka kita tidak lagi membutuhkan yang namanya waktu berdoa. Kapanpun kita mau berdoa, kapanpun kita mau menyembah Allah, Dia pasti hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, sekarang kita lihat, ketika tabir bait suci terbelah, maka yang tadinya terjadi perseteruan antara Allah dengan manusia, yang tadinya ada jarak antara Allah dan manusia, ada tembok yang menjadi pemisah, maka sekarang hubungan antara Allah menjadi manusia, maka semuanya menjadi baik. Maka apa yang firman katakan melalui kematian Yesus di atas kayu salib, maka setiap kita berkata, aku sudah diselamatkan. Setiap umat Tuhan, engkau beroleh keselamatan hingga kekekalan. Sekali lagi, tangkap melalui kematiannya, maka kita yang percaya, kita telah beroleh keselamatan hingga kekekalan. Coba kita buka di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21, kita baca bersama-sama. 2, 3, iya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi kita dibenarkan bukan karena kita benar. Sekali lagi, kita dibenarkan oleh Allah melalui kematian
kita dibenarkan bukan dengan barang yang panen. Alkitab catat dengan darah yang mahal. Kita dibenarkan. Maka tadinya kita nggak layak, sekarang kita bisa berkata, aku sudah dilayakkan oleh Tuhan. Melalui kematian Yesus yang ditandai dengan tabir bait Allah itu terbelah. Maka firman Tuhan mencatat setiap orang yang percaya kepadanya, maka mereka akan beroleh kesembuhan. Maka kita yang tadinya sakit, kita bisa berkata, hari ini aku disembuhkan oleh Tuhanku Yesus Kristus. Kita buka 1 Petrus 2 ayat 24 sampai dengan ayat 25. 1 Petrus 2 ayat 24 sampai dengan ayat 25. Kita baca bersama-sama 2, 3, iya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Apa yang membuat kita sembuh? Karena dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kemudian firman mencatat kita yang tadinya tidak layak menerima berkat itu, maka melalui kematiannya di atas kayu salib, maka kita menjadi orang-orang yang telah dibawa oleh Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran. Jadi orang yang hidup dalam kebenaran, karena dia dibenarkan oleh Tuhan, maka dia bisa berkata, oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh. Sekali lagi Bapak Ibu, saya percaya mungkin ada dosa masa lalu yang melekat dalam diri kita, membuat munculnya. Mungkin ada sakit penyakit di dalam diri kita. Sekali lagi, sakit penyakit bukan semua berasal dari karena keadaan, tapi juga karena dosa masa lalu kita. Ketika saya di Pineng pada saat itu, ketika ginjal saya, mungkin berapa kali saya saksikan, itu 2 pembengkakan di ginjal sebelah kanan. Kemudian dokternya bilang kita akan ambil tindakan, dan sampai hari ini saya nggak pernah mau ambil tindakan. Kenapa saya nggak mau ambil tindakan? Karena saya meresponi, mengimani firman ini. Oleh bilur-bilurnya saya telah sembuh. Maka saya hidup untuk Tuhan. Dan kemarin ketika beberapa bulan yang lalu, ketika saya cek, semuanya bersih. Ketika kakak Mama Jojo ini datang ke saya, mungkin 2 tahun yang lalu tepatnya, dia menceritakan kalau dokter mengklaim dia kena kanker stadium 4. Tapi pada saat itu saya ngomong ke kakak ini, jangan dengerin omongan itu. Satu hal, kalau kakak mau hidup untuk kebenaran, hidup siap memuliakan Tuhan, siap berkata-kata kepada orang lain, aku disembuhkan oleh Tuhanku, maka kakak sembuh. Dan hari ini kakak ini sembuh. Boleh dokter katakan, engkau stadium 4, umurmu tinggal beberapa bulan. Tapi firman Tuhan mencatat, kematian Yesus tidak sia-sia dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Firman katakan ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kemudian melalui kematiannya di atas kayu salib, firman Tuhan mencatat tabir bait suci itu terbelah. Maka firman katakan hubungan kita pulih dengan Tuhan. Maka di Galatia 3 ayat 26, maka kita disebut sebagai anak-anak Allah. Kita buka Galatia 3 ayat 26. Galatia 3 ayat 26. Sekali lagi, tangkap ini dengan imanmu, kenali siapa Tuhan yang engkau sembah dalam hidupmu. 2, 3, iya. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Sekarang beranikah kita hidup menunjukkan kepada dunia kita ini anak Allah?
Nggak bisa anak presiden hidup tidak seperti aturan di tengah-tengah kehidupan istana presiden. Kalau kita sadar kita sebagai anak-anak Allah yang Tuhan inginkan, maka pikiran, hati, dan perbuatan kita itu harus selaras dengan firman Tuhan. Kalau kita sebagai anak-anak Allah, maka perhatikan apa yang Tuhan ingatkan di dalam ayat 29, di dalam kitab Galatia 3 ini ayat 29, maka firman-Nya katakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saya seringkali mungkin membuat sebuah ilustrasi. Anak wali kota saja itu hidupnya senang. Coba kalau seandainya persepsi kita, paradigma hidup kita diubah. Aku anak Allah. Allah itu berkuasa di bumi dan di surga. Bahkan agama lain pun mempercayai Yesus Kristus yang kita sembah itulah yang akan menjadi hakim di bumi dan di surga. Sekarang dia mengatakan engkau anakku. Dan firman-Nya mencatat bukan hanya sebagai anak, tapi firman-Nya katakan maka apa yang menjadi janji Allah itu menjadi hak atas setiap kehidupan kita. Tapi pertanyaannya, maukah kita hidup menurut aturan yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan ini? Dan firman Tuhan mencatat siapapun orang yang hidup menjadi pelaku firman Tuhan, maka hidupnya akan mengalami kebaikan di tengah-tengah hidup ini. Kemudian yang ketiga, keajaiban apa yang Tuhan tunjukkan dalam peristiwa Jumat Agung. Perhatikan di dalam ayat 54, Matius 27 tadi, ayat 54, maka kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut. Mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Ternyata kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya mampu memuliakan Tuhan. Siapakah kepala pasukan dan prajurit-prajurit? Bukankah mereka yang baru saja mengolok-olok Tuhan Yesus? Bukankah baru saja mereka yang meludahi Tuhan Yesus? Bukankah baru saja mereka yang mencambuki Tuhan Yesus? Bukankah mereka yang baru saja menyalibkan Tuhan Yesus? Bukankah baru saja mereka yang memahkonai Tuhan Yesus dengan bumi? Bukankah mereka yang baru saja menombak perut Tuhan Yesus? Tapi lihat perkataan Yesus di atas kayu salib. Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kematian Yesus di atas kayu salib menggenapkan janjinya Bapa itu. Dosamu semerah kirmisi, Tuhan sanggup pulihkan seputih salju. Seringkali kita naikkan pujian, sejauh timur dari langit, dari barat, maka Tuhan membuat dosa kita seperti ini. Tuhan tidak perhitungkan dosa yang dilakukan oleh kepala pasukan dan prajurit-prajurit ini. Tetapi lihat apa yang terjadi seperti janji Tuhan. Kalau Yesus mati di atas kayu salib itu sedang menunjukkan bahwa keselamatan bukan hanya menjadi milik orang Yahudi, tetapi bangsa-bangsa lain pun, maka mereka akan menikmati keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Maka lihat apa yang terjadi. Firman Tuhan mencatat orang-orang yang menerima pengampunan dosa, orang-orang yang menyadari bahwa dia sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka firman Tuhan mencatat, muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Maka kepala pasukan dan prajurit-prajurit itu mungkin secara tidak sadar dia berkata, ia ini adalah anak Allah. Dia mampu memuliakan Tuhan. Sama halnya dengan kehidupan kita.
Mampukah engkau memuliakan Tuhan dalam hidup? Di dalam Kisah Rasul 28 ayat 28, sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Artinya kematian Yesus di atas kayu salib yang tadinya keselamatan direncanakan untuk orang-orang Yahudi, maka sekarang keselamatan itu diberikan kepada setiap orang. Maka firman Tuhan mencatat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka setiap kita hari ini boleh mengklaim, aku menikmati kasih Tuhan dalam hidup. Apa yang menjadi pesan di hari Jumat Agung ini, Bapak Ibu? Pertama, jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam hidup. Mungkin kita tidak pindah agama, tapi seringkali dalam action kehidupan kita bertindak seakan-akan kita meninggalkan Tuhan. Minggu lalu saya mengingatkan, ketika engkau mengizinkan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan melanda hidupmu, itu sama dengan mengabaikan kebesaran Tuhan dalam hidupmu. Bukankah Tuhan sendiri yang berfirman kepada kita, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Kalau kita sadar Tuhan ada dalam kehidupan setiap kita, kemanapun kita melangkah, persoalan apapun yang sedang kita hadapi, maka saya percaya sebagai anak-anak Tuhan, kita akan tetap memandang masalah itu bukan sebuah hal yang akan membuat iman kita goyah, tetapi rancangan Tuhanlah yang akan digenapkan di tengah-tengah kehidupan kita. Kenapa kita nggak boleh meninggalkan Tuhan? Firman Tuhan mencatat, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa diselamatkan. Itu sebabnya kenapa Yesus pernah berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Siapa yang ikut Kristus, maka dia akan menemukan jalan. Siapa yang ikut Kristus, maka dia akan sampai kepada kebenaran. Dan Alkitab catat, maka dia akan mengalami hidup. Dan saya percaya Bapak Ibu, hidup yang dimaksud bukan hanya hidup dalam kekekalan, tetapi di muka bumi ini pun ketika kita diperhadapkan kepada banyak rintangan persoalan di tengah-tengah hidup ini, kalau kita bersama dengan Kristus, maka kemenangan yang Tuhan janjikan itu akan menjadi milik anak-anak Tuhan. Yang kedua, pesan dalam Jumat Agung ini adalah sadari satu hal dalam hidup kita, bahwa Tuhan teramat mengasihi setiap kita. Bukankah firman Tuhan katakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Ia, bersama-sama dengan Kristus. Kalau kita tangkap dalam hidup ini, Tuhan sangat mengasihi setiap kita, maka saya teramat percaya sekalipun kita diperhadapkan kepada persoalan, oleh kasih Tuhan, masalah itu bisa kita lewati. Kemudian yang ketiga, orang yang menyadari bahwa dia sudah mengalami keselamatan yang datangnya dari Tuhan, maka firman Tuhan mencatat orang ini akan siap untuk memuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Kita buka 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan ayat 20. 1 Korintus 6 19
Kita baca bersama-sama. 2, 3 iya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mari kita bangkit berdiri. Renungkan kembali kepada kebaikan kasih Tuhan. Setiap kita adalah orang yang membutuhkan Tuhan dalam hidup. Pandang kepada Sang Kristus. Di hari Jumat Agung ini renungkan apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup. Pertama, Tuhan mengingatkan setiap kita, setiap orang, jikalau mereka hidup dalam kesehariannya tanpa Allah, maka sesungguhnya kegelapan akan menutupi kehidupannya. Mereka akan suka memutarbalikkan kebenaran, bahkan mereka akan menguburkan kebenaran, sama seperti yang dilakukan oleh tua-tua, imam-imam, karena mereka meninggalkan Allah. Hari ini Tuhan mengingatkan dalam kehidupan setiap kita, Allah itu kasih. Kita bisa kontrol dalam kehidupan kita. Adakah kasih itu masih menyala tengah-tengah kehidupan kita? Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah ibadah, masihkah diliputi oleh muatan kasih kepada Tuhan? Tuhan tidak mau kita seperti jemaat Efesus yang mungkin begitu giat, yang mungkin begitu tekun, yang begitu berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi larangan-larangan Tuhan. Tapi Tuhan justru menegur mereka, karena semua yang mereka lakukan hanyalah aktivitas rohani, tapi di dalamnya tidak ada muatan kasih. Itu sebabnya kenapa Tuhan katakan, kembalilah kepada kasih-Mu yang semula. Sebab Tuhan tidak mau kita melakukan segala sesuatu hanya sebatas itu. Tapi yang Dia inginkan, kalau engkau memuji Dia, pujilah Tuhan karena engkau tahu Dia Allah yang menakjubkan dalam hidup. Ketika engkau menyembah Dia, engkau rasakan akan kebaikan kasih, sehingga engkau layak menghormati dan menyembahnya. Ketika kita beribadah, karena kita tahu kita butuh Tuhan dalam hidup kita, Tuhan mengingatkan melalui kematiannya di atas kayu salib. Tabir itu sudah dibukakan. Seluruh penghalang dalam hidupmu untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, Tuhan sudah koyakkan. Tembok itu sudah dirubuhkan, sehingga tidak ada lagi jarak antara engkau dengan Tuhan. Ini menunjukkan karena begitu besar kasih Allah,
Kami percaya apa yang Engkau janjikan itu iya dan amin dalam hidup kami. Setiap kami umat-Mu di tempat ini adalah umat yang sudah ditebus oleh Tuhan, umat yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, umat yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Setiap kami sudah dilayakkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya hari ini Tuhan mengingatkan kami agar Engkau pun mampu mengucapkan kata-kata yang sama seperti yang Yesus sedang, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hari ini kalau ada Engkau yang datang ke tempat ini dengan amarah kebencian, bebaskan hatimu, lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan, supaya Engkau boleh hidup dalam kasih Tuhan. Ketika Engkau melepaskan pengampunan, sesungguhnya kesembuhan menjadi milikmu. Lepaskan rasa khawatirmu, jauhkan hidupmu dari rasa takut, kekhawatiranmu, ketakutanmu itu menunjukkan bahwa engkau tidak percaya akan rencana Tuhan dalam hidupmu. Pegang janji Tuhan. Ketika Dia berfirman, sesungguhnya firman itu untuk digenapkan dalam hidup ini. Dia mau setiap kita boleh memuliakan Dia, setiap kita boleh menceritakan akan keagungan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Biar keajaiban terus Engkau limpahkan di tengah-tengah kehidupan umat, sehingga setiap kami akan terus menceritakan Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang senantiasa menggenapkan janjinya di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan masuk dalam ibadah perjamuan kudus. Kiranya Engkau memberkati hamba-hamba yang akan ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Tuhan juga memberkati roti dan anggur yang akan kami makan dan minum, sehingga apa yang menjadi rancangan melalui ibadah perjamuan kudus ini boleh digenapkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji termulia Allah. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya undang hamba Tuhan yang ambil bagian dalam perjamuan kudus. Dia
perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan yang melambangkan ekspresi dari kasih Tuhan yang begitu besar buat setiap kita. Roti yang ada di tangan kanan kita ini melambangkan tubuh Yesus yang dicampur dan dipecahkan, dan cawan yang akan kita minum nantinya itu melambangkan darahnya yang tercurah. Itu sebabnya ketika kita memakan